Hai kakak-kakak, hai milenial, saya lagi ngecek reksadana saya nih di handphone saya. Sorry ya, kita kembali lagi di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kali ini kita lagi ngebahas mengenai investasi di kalangan millennials. Investasi yang kayaknya kalau kita buka sosial media, wah tuh ada banyak banget ya. Dari mulai influencer atau mungkin teman-teman kita juga yang mulai menginfluence kita untuk ikutan yang disebut main saham atau investasi. Kalau saya sih reksadana aja. Iya, aku mau trader aja deh. Trader aja ya? Heeh. Ya kayak ngerti yang mana. Iya makanya ngelihat kayak situs-situs saham gitu juga udah pusing ya kan, apalagi ini sosokan mau bahas trader, gue nggak ngerti gimana Makanya, sih apa mari sih. kita bakal ngebahas aja sekarang apa sih kenapa disebutkan ada saham tuh jangka panjang, ada juga jangka pendek gitu kan. Kita akan ngebahas mengenai pengertiannya, apa itu tentang saham dan apa itu trading. Kita mulai dengan saham ya. Jadi apa? kalau bahasa kamusnya, saham ini merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan sebuah perseroan. Nah, jadi itu artinya ketika lu Nuka membeli suatu saham, maka secara otomatis lu merupakan pemilik salah satu perusahaan itu. Lu merupakan salah satu pemilik perusahaan tersebut maksudnya. Salah satu pemegang ya. Ya, dan lo juga akan mendapatkan pembagian hasil dari perusahaan tersebut gitu. Jadi investasi ini bisa diartikan sebagai aktivitas menanam modal di suatu perusahaan yang udah kedaftar pastinya ya dalam Bursa Efek Indonesia dan memperjualbelikan sahamnya. Ini investasinya bersifat pasif, jadi kita cuma naruh duit, kita nggak aktif ngapa-ngapain. Kita sebagai investor tidak menjalankan langsung usaha tersebut, kita cuma menginvestasikan sejumlah dana yang kemudian dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Note dari saya, catatan dari saya, kalau mau beli saham, beli aja saham perusahaan yang kita tahu dan kita tahu bagus. Iya, yang udah ketahuan maksudnya namanya udah berkembang baik ya, kita tahu selama ini usahanya memang baik-baik aja. Bener, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kita beli itu saham. Iya, jangan yang baru-baru yang kita belum tahu profit ke depannya seperti apa, itu malah lebih ngeri guys. Bener, itu malah banyak yang begitu, yang baru-baru kita beli langsung turun. Iya, nah itu tadi saham. Berarti kalau saham tuh kepemilikan. Iya, makanya kalau kita lihat mungkin kamu punya teman sekarang sosial medianya pemilik perusahaan anu. Padahal kita tahu nggak mungkin dia punya sahamnya. Nah itu karena main-main saham sekarang. Iya. Nah beda lagi dengan trading. Kalau trading ini artinya kita membeli dan menjual saham dalam jangka waktu yang pendek. Oh, oke. Jadi misalkan kayak tadi kamu kan naruh saham misalkan di PT apa gitu. Oke, gue lagi mau ke Bursa Efek untuk trading, menjual atau membeli lagi. Berarti mungkin ini jangka saham-saham pendek ya? jangka pendek gitu. Nah biasanya nih dalam hitungan hari bisa menit, bisa jam, bisa bahkan detik bisa. Makanya kalau kita ke Bursa Efek kan kayak siapa nih duluan-duluanan. Wah sahamnya ini lagi naik, banyak yang beli gitu ya kan. Karena lagi ini banget turun harganya nih, jadi belinya banyak nih gitu. Nah ini dia nih strategi beli dan jual. Jadi trading tuh strategi beli dan jual yang bisa dilakukan dalam kurun waktu harian atau pekan malah. Dan para pelaku trading ini biasanya disebut sebagai trader umumnya. Berarti trader ini dia si pemilik saham yang akan menjual atau membeli. Ya. Dari sahamnya dia yang dia punya menggunakan analisis teknikal dalam keputusan investasi. Di samping itu trader juga menggunakan berbagai informasi termasuk rumor yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mengambil keputusan. Dan hal lain yang membedakan nih dari trader dan juga investor nih agak-agak. Nah investor kan juga punya saham. Iya, tapi ada bedanya ternyata. Iya, frekuensi transaksinya. Bener, kalau investor tuh ternyata. naruh ninggal ibaratnya. Dan jangka waktunya bisa panjang. Karena kan misalkan kayak gue punya restoran, lo mau naruh investasi ke gue. Dan restoran gue selamanya memang masih berjalan sampai 10 tahun ke depan, ya udah Ditan tetap akan menjadi investor di restoran gue dan dapat untung selama 10 tahun itu juga gitu. Kalau trader belum tentu dia akan jadi pemilik saham PT itu selamanya. Karena bisa jadi dalam harian atau jam-jaman Dia berpindah, atau menit-menitan dia udah beli yang lain. Iya, dia udah beli yang lain atau menjual sahamnya di PT itu. Bener, kurang lebih dalam satu hari perdagangan si trader ini bisa melakukan jual beli saham lebih dari satu kali. Entah saham yang sama atau saham yang berbeda, terserah dia. Betul. Gitu, dan si tadi juga trader menggunakan salah satunya adalah rumor. Rumor itu yang dimaksud adalah misal nih dia ada berita bahwa Bang Anu akan meluncurkan satelit. Ini cerita beneran sih anyway. Meluncurkan satelit. Wah itu kan berarti berita bagus. Wah positif, berarti sahamnya bakal naik ibaratnya gitu. Ya. Atau misal ada berita, developer perumahan Anu gagal loh perumahannya yang di sebelah sana. Oh berarti jangan dibeli sahamnya. Itu adalah rumor-rumor yang digunakan oleh para trader sebenarnya. Iya. Dan sekarang kita akan ngebahas yang namanya investing kebalikan dari trading. Jadi konsep investing atau investasi ini memiliki jangka waktu yang lebih lama.
strategi investing ini cenderung beli terus ditahan, buy and hold dalam jangka waktu bertahan-tahan. Tahan atau hold ini tuh tahan atau hold ya, ini berarti tetap memegang saham tersebut dan nggak dijual. Mau dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan cuaca bursa efeknya lagi badai atau cerah, tetap ditahan sampai target si investor tersebut tercapai sesuai dengan tujuan keuangannya. Nah, Jadi, itu dia. kan masing-masing ada tujuan keuangannya Iya. tuh. Misal mau renovasi rumah, misal mau Iya. tabungan anak atau tabungan pensiun, sampai tujuan keuangannya nyampe baru dia dijual. Makanya kan kayak tadi contohnya, Ditan investasiin modalnya dia ke restoran gue. Misal sampai 10 tahun ke depan, Ditan masih ya udah deh gue punya waktu sampai 15 tahun nih mungkin. Karena gue masih rumah gue belum kebangun banget, terus gue masih mau nyekolahin anak atau gue mau ganti kendaraan karena ada tujuan yang belum tercapai. Tujuannya kan masing-masing pasti. Iya, jadi tergantung. Oh, kalau tujuan gue udah kelar, ya udah deh modal gue udah balik banyak ini, gitu kan. Gue stop jadi investor di situ. Bisa jadi Dita nanti mengibahkan modalnya dia untuk ke bisnis lainnya. Bisa banget, bisa banget yang modelnya kayak gitu. Jadi Nah, kayak makanya, gitu. mau yang mana nih buat millennials? Mungkin Kira-kira? bagi pemula mungkin kalian boleh aja, nggak ada salahnya kayak Bitcoin atau kripto, tapi harus dipelajari dulu, jangan Bener, ikut-ikutan. mau jadi trader kah atau mau jadi investor Store kah? kah? Nah, Gitu kan. Pokoknya atau menjadi pemegang saham kah? Ya kan kalian menjadi pegang saham di banyak perusahaan itu boleh banget. Mungkin kalau kalian yang punya modalnya besar sih nggak ada bisa. masalah Atau ya. mungkin kalau kalian mau menjadikan pasar saham sebagai mata pencaharian, bisa ada yang namanya trading for living, itu ada juga. Ada juga daily traders yang tiap hari, itu juga bisa sih sebenarnya. Jadi ya nggak heran sih kalau sekarang tuh banyak banget anak-anak muda, terutama lebih ke Gen Z ya daripada millennials ya kalau menurut saya ya. Ini semuanya pada berbondong-bondong ikutan hype untuk berinvestasi. Wajar karena sekarang gampang banget ditemukan platform-platform untuk Iya, berinvestasinya. Terus udah banyak mudah. juga informasi yang bisa kita manfaatkan dari sosial media kan. Iya dari YouTube. Jadi bisa belajar loh. Pokoknya di handphone ini kalian udah bisa satu untuk semua ibaratnya. Tapi gitu seperti kan. yang dari tadi Nuka udah bilang, pelajari dulu. Pelajari dulu ilmunya. Jangan gegabah, maksudnya karena kepengen dilihat biar nggak ketinggalan zaman Jangan gitu iya, ya. FOMO, ketinggalan zaman, FOMO. fear of missing out. Jangan Iya, sampai ya. jangan sampai kayak gitu ya. Ah. Lebih baik ntar kayak kita berdua nih belum mau mulai karena kita belum tahu ilmunya. Ya mungkin nanti kalau kita udah tahu ilmunya seperti ini ya lain hal. Kalau kita mau coba pelan-pelan nggak ada Bener. salahnya. Pokoknya salah satu langkah awal adalah harus mengenali dulu budget yang ada dan usahakan, dan nggak boleh pakai uang pinjaman, harus pakai ibaratnya uang yang nggak dipakai buat apa-apa, uang yang emang nggak ada fungsinya. Nah, Iya, itu iya baru boleh boleh, kita benar-benar. gunakan. Uang Karena- yang ibaratnya tidak berbunga. Bener, karena hal ini kalian bertujuan pinjam. supaya kita nggak lapar mata ngeliat saham gitu. Kita Betul, nggak maksain beli-beli saham betul. besar-besaran tanpa analisa dahulu. Dan kalau emang nggak ada, dan kalau bisa jangan ada yang dipaksakan, jangan ngikut-ngikutin orang. Wah, teman beli saham ini gue juga, jangan pernah. Kita harus pelajarin dulu gitu. Oke. Next. Next nih ada perbedaan saham dan trading saham di kalangan anak muda nih. Ini kita ambil dari kumparan.com. Jadi ternyata banyak banget anak muda yang sekarang tertarik untuk belajar investasi dari akun-akun YouTube dan mulai berkecimpung di dunia persahaman. Dan mereka ini cenderung berinvestasi menggunakan uang dingin. Ini yang tadi saya maksud, atau uang yang nggak dipakai dalam waktu dekat. Dan ini bukan uang darurat juga ya. Nah, ini mereka lakukan bahkan hanya untuk gaya atau pamer ke teman aja sih. Nah itu yang bahaya. Itu bisa sampai berhutang loh. Iya bahaya Makanya ini bahaya banget. Padahal investasi itu seharusnya nggak dapat diambil dari kita tidak boleh berinvestasi dari hutang gitu kan sebenarnya kan. Karena kalau misalnya kita rugi, yang dimana sebuah perusahaan pasti ada masa roda perekonomiannya turun, rugi semuanya jadinya ya. Nah ini diambil dari YouTube di garis bawah SB30 Pak Chandra. Di channel YouTube-nya dia bilang bahwa masyarakat Indonesia 95% itu trading. Oh. Jual beli saham. Jual belinya sering, jadi nggak ada yang naro ninggalin bertahun-tahun. Iya. Dan menurut Pak Chandra juga ini ternyata banyak banget anak muda yang lebih tertarik trading dibandingkan dengan investasi. Dalam trading tuh maksudnya kinerjanya kan ibarat pagi beli sayur, sorenya bisa dijual lagi gitu kan, dan harganya naik. Itu yang makanya sekarang jadi kepengen gitu kan. Nah jadi balik lagi sih ke diri kita masing-masing untuk ikut investasi atau trading. Itu gak ada masalah ya milenial, tapi yang terpenting adalah ada dananya dulu gitu. Nah ini kenapa anak muda nih lebih suka trading, karena memang profitnya besar.
Jadi itulah yang membuat banyak anak-anak muda sekarang nih akhirnya tertarik nih dengan trading yang bisa menghasilkan uang banyak. Sedangkan investasi kan keuntungannya bisa banyak tapi jangka waktunya juga lama. Nggak Benar. bisa langsung kita investasi saham hari ini kamu bisa langsung dapat untungnya kan enggak. Pasti harus nunggu sebulan ke depan, 2 Iya kan, bulan. pasif kan, kita harus Pasif. nunggu. Nah kalau trading ya itu tadi pagi lu beli, sore lu jual dengan harga yang udah siang lebih juga tinggi. bisa, hitungan jam-jaman, hitungan detik Iya. kan juga bisa. Pas dijual keuntungannya lebih berkali-kali Tuh. lipat gitu. Kalau berkali-kali lipat ya. Kalau lagi ketemu yang rezekinya. Oke, sekarang kita bakal gitu. ngebahas mengenai hal-hal yang membedakan dari investasi saham dan juga trading saham. Ingat ya, prinsip pertama itu ada yang namanya buy and hold melawan buy and sell. Beli dan tahan melawan beli dan langsung jual, jangka pendek. Ketika kita melakukan investasi saham, hal tersebut terjadi karena biasanya itu seorang investor saham menanam modalnya untuk rencana jangka panjang. Jadi investor saham cenderung nggak terlalu peduli dengan naik turunnya harga saham per hari gitu kan, karena mereka jangka panjang gitu kan. Nah, jangka waktunya juga nggak menentu, jangka panjangnya berapa lama, semuanya tergantung masing-masing dari investornya. Tapi biasanya seorang investor ini baru akan menjual sahamnya, yaitu dia tadi ketika tujuan investasi sudah terpenuhi, ketika tujuan ekonominya sudah terpenuhi. Dan harus diingat, traders saham beda ya. Trader saham ini memegang prinsip buy and sell. Nah ini beda nih. Iya, kalau Ini beda trader kan lagi tadi nih. kan emang udah dijelasin kan, gue jelasin tadi di awal membeli dan menjual. Nah kalau trader nih memang akan membeli saham pada harga tertentu, dan menjualnya pun dalam jangka waktu yang bisa dibilang singkat. Singkat dan pendek nih, asalkan nilai sahamnya wah sudah dalam range yang diinginkan oleh si trader nih, harganya udah naik nih sesuai kepengenan gue jual gitu. Nah itu bisa kayak gitu. Jadi trader biasanya mengharapkan manfaat yang lebih tinggi dibandingkan melalui investasi biasa gitu. Bener banget. Ya. Jadi apa lagi Ini nih, selanjutnya analisis ada yang fundamental. ya itu dia. Jadi cara kita belajarnya, cara kita melihat nih saham bagus atau enggak, apakah kita beli nggak ya, worth it nggak ya kalau kita bayarin di saham atau enggak. Ada namanya beberapa analisa, di antara lain ada namanya analisis fundamental versus analisis teknikal. Kita ngomongin analisis fundamental dulu, ini biasanya dipakai oleh investor untuk mengetahui informasi dasar tentang laporan keuangan perusahaan dan juga kinerja dan laju perkembangan sahamnya selama beberapa tahun ke belakang. Dari mulai hari ini sampai beberapa tahun ke belakang. Sedangkan kalau trader biasanya melakukan analisis teknikal. Analisis ini bisa membantu trader melihat pergerakan saham hanya dalam waktu jangka pendek. Jadi benar-benar ngelihat chart yang jangka pendek aja. Dia nggak lihat laporan perusahaannya, laporan keuangannya dia nggak lihat. Gitu. Ya itu tadi ya, sekarang pilihan kembali ke Anda. Kira-kira Tan kalau lo udah denger kayak gini mau pilih saham atau mau main trader atau investasi? Kalau saya lebih ke investor sih kayaknya, karena kalau trader tuh terlalu cepat buat saya. Dan itu saya dulu pernah ngisi acara tentang investasi, dicaranin bahwa kalau mau investasi jangka panjang, pilihlah brand-brand atau nama-nama yang kita udah tahu. Iya, Dan atau kita enggak tahu kalau aman. atau enggak kalau perempuan investasinya ke emas biasanya. Bisa, emang jadi waktu itu. Gue maksudnya Bisa, kecil-kecil tapi kan harga emas tuh kan gak Betul. jatuh. Jadi waktu Nggak itu akan jatuh. saya bawain acara tentang investor gitu, investasi gitu buat kita, buat pribadi. Waktu itu belum ada COVID ya. Waktu itu ngebahas yang paling bagus itu adalah tanah, yang kedua adalah Betul. emas. Iya betul. Cuma kan sekarang tanah dan emas COVID lagi turun, tapi tenang, nanti naik lagi. Nanti naik lagi. Seturun-turunnya dia, Nanti tapi naik. maksudnya di setiap tahunnya kayak harga tanah atau rumah gitu ya, properti lah ya gitu, itu nggak akan turun yang parah anjlok Tetap banget tuh akan nggak naik kan? kok. Akan setiap tahunnya tuh angkanya mereka naik gitu. Betul, tetap akan naik kok. Jadi tinggal Iya. ditunggu aja gitu. Kita bakal balik lagi masih ngebahas mengenai investasi dan Atau juga hal-hal menarik lainnya lah ya, kita akan bahas nanti gitu kan. Ya udah jangan kemana-mana kalau kalian masih penasaran, makanya tetap stay tune di Hai Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.